Namun yang paling utama adalah 3 generasi yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi. Kemudian generasiku, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Yang kemudian disebut oleh para ulama dengan istilah sahabat, tabi'in, kemudian apa? Tabi'ut tabi'in. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Jadi inilah yang disebut dengan salaf. Jadi kalau antum mendengar kata salaf, jangan antum pikirkan, oh ini kelompok, ini golongan, ini bukan, akhi. Salaf itu adalah sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Maka saya mau tanya sama antum, setelah antum memahami hakikat salaf, siapa salaf itu? Mungkinkah kita beragama tidak melalui cara mereka? Kalau ada orang berkata, saya tidak mau ngikutin salaf, terus ngikutin siapa? Hah? Kalau salaf itu sahabat. Yang menukil kepada kita Al-Quran dan hadis siapa? Sahabat. Adakah selain sahabat yang menukil kepada kita? Tidak ada. Adakah generasi yang lebih paham tentang Al-Quran dan hadis dari apa? Dari generasi sahabat? Ada? Tidak ada. Tidak ada. Adakah generasi yang langsung dipuji oleh Allah dan Rasulnya selain mereka? Tidak ada. Iya. Maka dari itu kalau ada orang berkata salaf itu hanyalah manhaj alternatif, masih ada manhaj yang lain yang boleh kita ikuti, berarti saya katakan dia tidak mengikuti sahabat, tidak mengikuti sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia tidak mengikuti sahabat Nabi, sahabat ngikutin siapa? Baik. Di zaman sekarang banyak kelompok-kelompok baru muncul, Pak. Banyak kelompok-kelompok yang baru muncul. Ya, contoh misalnya, Ikhwanul Muslimin muncul tahun 1945. Ya, Jamaah Tabligh tahun 1976. Banyak lagi kelompok-kelompok Hizbut Tahrir tahun 1974 lah, sekitar itu. Nah sekarang ya akhal Islam, ini kelompok-kelompok baru muncul belakangan banget, baru ya nggak sampai 100 tahun yang kemarin. Kalau misal dikatakan, apakah manhaj mereka mengikuti sahabat atau tidak? Sebuah pertanyaan. Maka dari itulah ya akhal Islam, yang kita jadikan parameter dalam menilai suatu kelompok, golongan, gerakan, ataupun juga harus kita jadikan parameter itu siapa? Salaf. Ya, siapa salaf? Jadi yang antum pikirkan itu salaf itu yang terbetik siapa? Sahabat. Jangan antum terbetik salaf itu Ustadz Fulan, Ustadz Fulan. Salah. Jadi ketika antum mendengar kata salaf, yang antum langsung terbetik apa? Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Maka kalau antum sudah memahami hakikat salaf, saya dan antum insyaallah akan sepakat semuanya. Kalau begitu manhaj salaf bukan manhaj alternatif. Paham, Pak? Sekarang saya mau tahu, Pak. Rasulullah mengabarkan bahwa umat Islam akan berpecah belah menjadi 73 golongan. 73 golongan. Ketika Rasulullah mengabarkan bahwa 72 di neraka, 1 di surga, kemudian Rasulullah ditanya, siapa mereka ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Ma ana alaihi wa ashabi, yaitu yang aku dan para sahabatku di atasnya. Aku dan para sahabatku di atasnya. Berarti, Pak, saya mau tanya, apakah manhaj sahabat itu masuk dalam 72 golongan yang sesat? Kau nggak bisa jawab? Tidak. Manhaj sahabat masuk dalam 72 golongan yang sesat atau masuk? Tidak. Tidak. Tidak mungkin. Karena Rasulullah sendiri yang menyatakan bahwa jalan yang selamat, yang satu yang selamat adalah aku dan para sahabatku.
Dan para sahabat itu sudah kita sebutkan mereka lah yang disebut dengan apa? Salaf. Faham tidak Pak? Faham?